10 menit kas. Tutup gak tutup, pakai tanya jawab dilanjutkan minggu depan. Gimana diselak gak paham nggih. Al-ma'u tawi banyu al-mutaghayyiru kang al-baqi kang isih tetep ala tahuriyati ngatasé kesuciane banyu wa ya al-ma'u mutaghayyir, banyu sing dewangono mau tapi isih tetep suci. Ma iku banyu taghayyarat kang owah apa ma taghayyarat kang owah ba'du ausofi apa sebagiane pira-pira sifate ma au kulluha utawa keseluruhane sifat bima kelawan barang la yughayyiru kang orang rubah orang owahake apa ma tahuriyatahu ing kesuciane ma. Yang dinamakan air tohir mutohir tadi adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang sifat dasarnya tidak berubah sebab sesuatu yang bisa merusak kesuciannya air. Ini ada air suci yang berubah salah satu sifatnya, tapi tidak merubah kesuciannya. Ya contohnya mau udan-udan banyu sumbernya jadi budal. Paham ya? Utawa udan terus modern liwat talangnya campur debu niku suci banyune diwadahi bab dadi butek suci napa najis suci walaupun warnanya berubah tapi sebab perubahannya tidak dari perkara najis. Paham ya? Nah itu namanya tetap tohir mutohir. Nah itu wahwa khamsatu anwa'in, jenisnya ada 5. Kula balani pelan-pelan. Banyu mutlak, banyu suci yang berubah sebab kecampuran sesuatu. Kula balani. Air suci, banyu mutlak yang salah satu sifatnya berubah sebab kecampuran sesuatu yang sesuatu tersebut tidak merusak kesuciannya air. Paham ya? Pelan-pelan. Air suci yang berubah salah satu sifat dasarnya. Apa salah satu sifat dasarnya? Warna, rasa, bau. Warna, rasa, bau. Kula baleni. Air suci yang berubah salah satu sifat dasarnya sebab kecampuran sesuatu yang tidak merusak kesuciannya air. Jadi si nyampuri tadi bukan perkara najis. Pun ya, definisinya paham ya? Definisinya paham ya? Nah itu jenisnya ada 5. Wa khamsatu asya. Wa huwa khamsatu anwa. Ada 5 macam. Macam yang pertama, iki tohir mutohir. 5 ini tohir mutohir. Kula baleni. 5 macam ini tohir mutohir. Apa tohir mutohir? Suci bisa untuk mensucikan. 5 ini tohir mutohir. Memang berubah, tapi si tohir mutohir karena perubahannya tidak merusak sifat kesucian. Pertama, pelan-pelan, konsentrasi. Al-ma'u, suci ku banyu. Al-mutaghayyiru kang owah apa ma? Banyu yang berubah. Bituril muksihi sebab suwine meneng. Sebab suwine meneng, suwine mengendang. Au bima utawa sebab barang tawaladakan muncul apa ma fihi ing dalem banyu. Min samakin rupane saking iwak au tukhlabin utawa lumpur. Pertama, air suci yang salah satu sifatnya berubah sebab lamanya mengendap. Contoh, banyu sumur niku suci apa najis? Suci. Sifat dasarnya kan gak mampu.
kan bening. Lek rasa ana sing asin, ana sing tawa, paham nggih? Ora kok sing asin najis sing tawa suci ndak. Karena itu dasarnya. Oh, daerah kene dasarnya sumur iku nak asin, kono bening ndak. Iki ana banyu nang kali utawa nang sumur utawa nang jeding. Saking suwine gak dicebok, saking suwine tidak digunakan, terlalu lama mengendap, akhirnya salah satu sifatnya berubah. Ambune dadi banger, paham ya? Utawa dadi keruh sebab lumpur. Utawa rada amis sebab ada ikan yang muncul di dalamnya, paham ya? Itu kan sifatnya berubah. Ambune berubah. Ada yang warnanya berubah, saking suwene mendep banyu iku mau gak digawe, akhirnya metu lumpure, metu lumute, akhirnya banyune rada ijo. Ini berubah, tapi tetap tohir mutohir. Sebab apa? Dia kecampuran sesuatu yang tidak merusak kesucian. Paham ya? Paham ya? Satu, yaitu air yang berubah salah satu sifat dasarnya karena terlalu lama mengendap atau karena sesuatu yang muncul di dalamnya seperti ono iwake atau ono lumut. Paham ya? Akhirnya berubah. Nah, ini tetap suci, bisa digunakan wudhu walaupun rodok bang, tapi dia berubah dengan sendirinya karena lama tidak ada. Paham ya? Satu. Nomor 2, iki mau jenenge banyu napa? Tohir mutohir. Suci mensucikan. Yang kedua, al-ma'u yaiku banyu, al-ma'u iku banyu, asane utek kang peloro al-ma'u iku banyu, al-mutaghayyiru kang owa kang berubah bima sebab barang istaqarra. Lali maknane sih. Istaqarra. Al-ma'u iku banyu al-mutaghayyiru kang owa bima sebab barang istaqarra kang manggon apa ma fi mahalihi ing dalem panggonane ma. Kula baleni. Al-ma'u iku banyu yang nomor loro yaitu air, al-mutaghayyir yang berubah bima sebab barang istaqarra kang manggon apa ma fi mahalihi ing dalem panggonane ma au mamarrihi utawa nganggon panggonan miline banyu. Katurobin kaya dene pasir dibu, au nuratin utawa gamping, au milhin utawa uyah. Jadi gini. Air yang berubah sebab tempatnya yang menjadikan dia berubah. Contoh, banyu kali, akhir keluar ganggang. Jenengan ngetos ganggang, hijau-hijau di permukaan air nih, airnya jadi hijau. Itu kan karena tempatnya, paham ya? Dan muncul dengan sendirinya. Atau karena jalan mengalirnya air. Misalnya, iki kali ini aku mau suci, mari ngono terus mengalir melalui aliran air yang di situ ternyata melewati ono batu kapur atau gamping, paham ya? Atau pasir, sehingga sampai di tempatnya jenengan warnanya berubah, paham ya? Iku sejenenge tohir mutohir. Banyu suci bisa untuk mensucikan. Kenapa? Karena dia berubah terhadap sesuatu yang tidak merubah kesuciannya air dan berubah dengan sendirinya karena tempat atau karena jalan mengalirnya air. Kecuali lek berubah mau karena najis. Air nang kali mengalir nang jenengan sret kecampuran banyu got nang persimpangan. Kecampuran banyu teko selokan, kecampuran teko banyu guaan. Air mandi, air kencing itu mau. Terus dia berubah, maka menjadi air najis. Tapi kalau dia berubah tidak kecampuran perkara yang merubah kesuciannya, tapi sebab tempatnya yang berubah atau
jalan mengalirnya air kok berubah warnanya, maka airnya tetap tohir mutohir. Paham ya? Misalnya dalam lewatane kecampuran gamping utawa lemah utawa linen, nah itu tetap suci. Kena digawe wudu. Oh, nomor 3. Al-ma'u iku banyu al-mutaghayyiru kang berubah apa mak kang apa mak bima sebab barang ya suruh kang angel. Ya suruh kang angel al-ikhtirazu apa ngreksa minhu saking mak. Kula baleni. Sing nomor 3, al-ma iku banyu al-mutaghayyiru kang berubah apa ma bima sebab barang ya suruh kang angel al-ikhtirazu apa ngreksa minhu saking ma kawaroki syajari kaya godhonge wit-witan alatikan tulkihi kang nibaake apa syajarhi ma auriyahun utawa angin auriyahun utawa angin. Nah, nomor 3 adalah air itu berubah sebab sesuatu yang sulit dihindari. Contoh, ono kali utawa telaga, banyune berubah rada butek utawa rada ijo sebab kerontokan godhong-godhong teko wit-witan yang ada di sekitarnya. Sebab tertiup angin atau apapun, berubah dengan sendirinya. Nah, kecuali tiga guaan sampah, paham ya? Itu kan sudah tercampur di luar dari ketentuan yang normal, itu bisa dihindari. Sampah kan bisa dihindari, tapi ini tidak bisa dihindari. Contohnya kerontokan godhong-godhong teko wit-witan sekitar. Kok berubah rada ijo, rada butek, tetap tohir mutohir, bisa digunakan untuk wudu. Paham ya? Ya, amin Allahumma amin. Yang keempat, al-ma'u iku banyu al-mutaghayyiru kang owah bima sebab barang tulia kang netes bihi sebab ma inaun opo wadah kakotronin koyok tir. Jadi air yang berubah sebab sesuatu yang keluar dari tempat itu. Ya aku mau koyok lumut, koyok ganggang atau akhirnya dari air itu mau keluar biota laut dan sebagainya, atau keluar minyaknya dari kandungan air tersebut. Misalnya airnya tadi mor-mor terus nyumber ono minyake, ono tire, ono uline dari dalam dengan sendirinya yang tidak bisa dihindari itu, maka air tadi tetap suci. Tohir mutohir. Nomor 4. Sing nomor 5. Al-ma'u iku banyu al-mutaghayyiru kang berubah bima sebab barang yujawiru kang nyandingi hu ing ma. Al-ma'u iku banyu al-mutaghayyiru kang owah kang berubah bima sebab barang yujawiru kang nyandingi ma. Kaji fatin sebab kaya batang, kaji fatin kaya batang bisa diilmari ing dalam pinggire banyu. Tagoyaro kang ngrubah kang ngowake apa jaifa alma tagoyaro kang dadi owah tagoyaro dadi berubah alma apa banyu diri ya sebab gondone jaifa alladika hamala kang gawa hueng iku mau alladhi alhawa apa angin utawa ilahi marang rih. Au bima uta sebab barang la yumkinu kang ora mungkin faslu apa misake barang mau faslu kang misake ma minal mai saking banyu kazaitin koyo lengo au syahyin utawa gamping. Nah, sing nomor 5 ngene, air suci yang berubah sebab sesuatu yang ada di sekitarnya tapi tidak masuk di dalamnya, terbawa oleh angin. Contoh, ono kali, ono telaga, utawa ono banyu jumblangan, utawa ono banyu sumur. Terus nang sebelahnya ternyata ono batang kucing, utawa ono batang pitik atau apapun, batang tikus, sing gondone mau kegawa angin, akhirnya nyampuri nang gondone banyu. Paham ya? Dudu batangnya sing mlebu lho ya. Lek batangnya sing mlebu nang banyu, kok warnanya berubah utawa rasanya berubah, otomatis banyu niki najis. Tapi batangnya gak mlebu, batangnya ada di sekitarnya tempatnya air. Tapi karena dia terbawa angin dalam waktu yang sekian lama, akhirnya mencemari
gondone banyu. Nah, itu banyu nih walaupun berubah sifat baunya, airnya tetap tohir mutohir karena ada sesuatu yang di sekitarnya. Contoh, ono banyu suci, dadak ono kali ya. Terus rodok jarak sekian meter tempat pembuangan sampah misalnya. Sampahnya gak mlebu nang banyu, mboten mlebu. Ya enggak ana banyu teko guaan sampah mau sing mengalir nang gone kali ku mau. Tempatnya tadi ndak. Sampahnya tetep nang panggonane. Tapi mergo ambune mulek, kegawa angin, akhirnya merusak baunya air. Nah, itu airnya tetap tohir mutohir. Airnya tetap suci. Utawa krono minyak. Campuran minyak. Koyok lengo yang tidak bisa dipisahkan. Airnya kecampuran minyak. Kan biasa dipisahkan nih. Au bima la yamkinu fasluhu minal ma, atau sesuatu yang tidak mungkin untuk memisahkannya, seperti kazaitin kaya dene lengo au syahmin utawa gajih. Nah, itu tetap tohir mutohir, suci mensucikan. Nah, ini. Jadi kula baleni. Macamnya air tadi ada berapa? Berdasarkan kuotanya, berdasarkan banyaknya ada dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Air banyak adalah air yang lebih dari 2. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2. Air 2 kola yaitu air setara 270 liter. Itu sudah. Kalau berdasarkan sifatnya air dibagi menjadi berapa? Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi berapa? 3. Tohir mutohir, air suci mensucikan. Yang kedua, tohir ghairu mutohir, air suci yang tidak mensucikan. Yang ketiga, ma'ul mutanajis, air yang kejatuhan najis. Lah tohir mutohir adalah air mutlak, mau setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Dan air mutlak, apa air mutlak? Air yang turun dari bumi atau bersumber dari air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Yang berubah salah satu sifat dasarnya sebab kecampuran sesuatu, tapi sesuatu tersebut tidak merusak kesuciannya air. Nah, itu ono 5 macam. Iku dihukumin. Ono 5 macam. Iku mau yang pertama nopo? Air yang berubah sebab terlalu lama mengendap. Akhirnya berubah salah satu sifat dasarnya. Atau karena sesuatu yang muncul di dalamnya seperti lumut atau ikan. Yang kedua, air yang berubah sebab apa? Bertempat pada sesuatu yang tempat itu merubah air tersebut. Oh, itu mau ganggangi, atau lumute, atau lumpur ya. Atau sebab tempat mengalirnya, kecampuran gamping, kecampuran lumpur, kecampuran pasir berubah. Yang itu suci, masih bisa dibuat wudu. Yang ketiga, air yang berubah sebab sesuatu yang sulit untuk dicegah. Air yang berubah sebab sesuatu yang sulit dicegah. Contoh, rontokane godhong. Utawa napa mau yang terbawa oleh angin, atau iku mau apa jenis ganggang dan sebagainya, sesuatu yang sulit untuk dicegah. Kalau rontokane godhong akhirnya berubah. Yang keempat, air yang berubah sebab berubahnya tempat yang keluar di dalamnya. Tetes koyo jenis teori metu minyak metu kandungan-kandungan di dalamnya yang berubah dan sendirinya pokoknya itu tidak najis walaupun berubah, tetapi karena kandungan yang keluar dari tempat itu maka airnya tetap suci. Yang kelima adalah air berubah sebab terkontaminasi karena sesuatu yang ada di sekitarnya. Contohnya mau ono batang nang pinggire kali. Batangnya gak ketemon. Akhirnya mambu, akhirnya mencampuri baunya air. Bukan batangnya yang masuk loh ya.
ono kali sebelah tempat pembuangan sampah. Karena udara dari sampah tersebut akhirnya mencemari baunya air. Airnya tetap suci. Karena airnya tidak tercampur sampah, tidak tercampur najis, tapi terbawa aroma yang terbawa oleh angin. Atau dia tercampur sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan, seperti dengan kecampuran air atau gaji. Ngoten nggih, ini masih tentang tohir mutohir. Insyaallah Selasa depan kita tambah tentang tohir wairu mutohir. Niki waktune jamaah Isya selak kedalon. Titik-titik pokoknya paham, pinjing dilanjutaken malih. Lek mboten paham, kula buka waktu 5 menit tanya jawab. Betul kan? Cekap nggih? Oh nggih, monggo Pak. Saya mau tanya nih untuk wudhu itu lebih baik dilakukan dengan air mengalir atau mungkin di bak mandi boleh. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saat kita kerja seharian, kita mengeluarkan keringat. Itu kita tidak mandi, setelah keringat kering, kita langsung ambil wudhu, kita sholat. Itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Kalau kita mau wudhu, baik mana air yang menetap dengan air yang mengalir. Nilai kebaikan air yang mengalir adalah berarti dia air baru, air yang tidak tercampur. Tapi delok mengalirnya dari mana? Misalnya nang bak, terus dikei keran, lah bani nang bak mau wis tohir mutohir, ya padha ae alirane tetep tohir gairu mutohir. Maksudnya mengalir ini dari sumber kan gitu nggih. Ya, itu lebih baik memang karena dipastikan dia air mutlak, air suci, air banyak. Menangnya di situ. Tapi kalau air tampungan itu lebih dari 2 kola, karena jadi masjid-masjid ombo-ombo itu juga suci gitu loh. Jadi podo apike. Tapi kalau bicara lebih baik mana, ya memang lebih baik itu karena dia mengalir dari sumber dan barangnya terus berganti. Dia tersirkulasi. Jadi terjaga dari mustahmal dan dari najis. Tapi tetap air yang dikolah tadi bisa digunakan sepanjang dia lebih dari 2 kolah yang terjaga tidak kejatuhan najis yang bisa merubah salah satu sifat dasarnya. Atau kalau kurang dari 2 kolah ya dia tidak terkena najis atau belum digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Bukan air mustahmal. Boleh. Apa nggih? Sama-sama betulnya. Memang tapi kalau kehati-hatian dan lebih baiknya adalah air mengalir karena pasti airnya dari sumber. Tapi air yang di dalam kolam boleh digunakan sepanjang itu air yang tidak berubah salah satu sifat dasarnya untuk air banyak atau air sedikit yang kecampuran najis atau air sedikit yang sudah digunakan untuk berwudu atau menggunakan najis. Terus kalau kita bekerja, pertanyaan yang kedua, kita bekerja keluar banyak keringat. Lalu kita sholat tidak mandi Pak, mengeringkan keringat lalu langsung wudu sholat, bagaimana? Sah, karena keringat itu tidak najis. Tapi kelek kecut Pak, itu urusan liyo, paham ya? Kelek kecut itu tidak najis karena perubahannya dia secara alamiah dari hormonal atau dari jenis kandungan keringat itu sendiri. Tapi kalau berubah baunya karena najis ya najis. Misalnya kena uyo, awakmu kok pesim. Ya, mergo kecampur uyo itu najis. Tapi kok kecut, kelek, tetap suci, paham ya? Tetap suci. Tapi al-Islamu nadifun la yadkhul jannata illa nadif. Islam itu bersih, Islam itu suci. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersuci. Paham ya? Paham Pak ya? Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lain, monggo. Ini Pak. Oke. Nah, kalau misal kalau sudah mau bepergian dari rumah, terus pipis itu kan pakai celana dalam lagi. Nah, celana dalamnya itu dibuat sholat ketika sedang wudhu. Itu apakah celana dalam itu najis? Sepanjang pipis tadi cewek dan najisnya tidak kecipratan celana dalam, ya celana dalamnya boleh dibuat sholat lagi, paham ya? Mau pergi pipis dulu. Karena pertanyaannya cewek apa enggak? Gak cewek ya berarti najis. Berarti sholat celana dalamnya kudu
dilepas. Cewek Pak, lah cewekane mau nyiprat gak kan gitu. Sepanjang terjaga dari najis maka boleh sholat menggunakan celana dalam itu. Tapi kalau wanita, misalnya kok jenengan bepergian, pegel ngoten niku sebaiknya himbauan kuat dilakukan karena ada yang mengatakan pasti najis. Karena gini, pangapunten ini nggak ngomong jorok nggak ngomong jorok. Organ intim laki-laki dan perempuan itu berbeda. Wanita itu terbuka, paham ya? Ngobos. Makanya mulai krecek-krecekan, sekarang ya. Beda, goreng tahu. Nah, ini biasanya orang wedok yang pegel habis beraktivitas, habis olahraga bepergian itu berkeringat, paham ya? Sehingga kadang ada cairan air atau keringat yang keluar dari dalam vagina. Itu najis. Najis. Maka lek kalangan santri, genduk-genduk santri itu bocah-bocah santriwati iku lek lunga-lunga dan sebagainya terus niku biasanya lek ate sholat nang kamar mandi pipis cebok-cebok bersih, celana dalamnya nggak dipakai dulu, terus sholat atau ganti. Paham ya, lek mau ganti ya mari sholat digawe maneh. Itu karena apa? Ada cairan, ada ya keringat iku mau atau cairan yang keluar dari dalam vagina dan itu najis. Makanya sing luwih hati-hati ya jenengan lek matur lunga, mari olahraga, mari karnaval, mari ngono nang omah mek wudu ngono langsung salat iku gila, dipaham ya? Kok gak suku ngono. Nah, karena di dalamnya itu keluar cairan dari dalam vagina, karena terbuka. Organ intim wanita itu terbuka. Maka ada cairan yang keluar dari dalam vagina, itu najis. Maka bersih-bersih cewek kan di dalam. Betul nggih, Bu? Paham nggih? Paham? Sambut Kak? Kalau habis mandi pakai Rexona buat sholat boleh Pak? Boleh. Kadar alkoholnya kan kecil. Alkohol itu sendiri ada dua pendapat. Kalau itu dikonsumsi dan memabukkan najis, paham sih? Kalau jatinya tidak najis. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena ada makanan yang secara alamiah mengandung alkohol juga. Kayak durian itu mengandung alkohol. Kalau memang alkohol itu najis, maka durian itu haram dimakan karena durian itu mengandung alkohol. Nanas itu juga mengandung alkohol. Tape itu kalau sudah difermentasi keluar alkohol. Paham ya? Makanya nanas itu durian kan bisa mendapatkan banyak. Jadi kalau itu alkohol murni itu sepakat ulama mengatakan najis. Kalau hanya campuran dan tidak mendominasi boleh, paham ya? Kayak Rexona gak apa-apa. Wis hati-hati Ustaz, nggih bibit ae gak alkohol lebih baik. Jadi misalnya campur ya tidak apa-apa. Karena ada pendapat yang mengatakan yang sebenarnya itu karena memabukkannya, bukan najisnya. Karena kalau najis maka ada pakaian-pakaian ada makanan-makanan itu yang secara alami juga mengandung alkohol dengan alamiahnya. Sambung Bu. Ini terakhir. Seperti itu Waji, seperti telaga. Airnya banyak. Itu kan di situ pas ada. Gak ada buayanya lebih ya. Buahnya aja tanpa buaya. Ya. Nah, itu pernah terjadi peristiwa misalkan anak atau manusia tenggelam di situ dan meninggal. Airnya banyak tetapi tidak mengalir, mungkin bekas galian. Nah, air seperti itu dikatakan najis atau bisa untuk mensucikan. Ya, terima kasih. Kalau air sedikit atau kurang dari 2 kolam, pokoknya kecampuran najis, walaupun 3 sifat dasarnya tidak berubah, dia najis. Saya bicara sedikit dulu ya. Air kurang dari 2 kolam kecampuran najis, walaupun salah satu 3 sifat dasarnya tidak berubah, dia najis. Tapi kalau air banyak atau yang lebih dari 2 kolam, dia tidak akan bisa najis walaupun kecampuran najis, kecuali jika salah satu sifat dasarnya berubah. Nah itu tadi telaganya berubah karena ada batang atau bangkai manusia yang tenggelam, berarti kan najis. Nah masalah gini, bangkai manusia najis apa buatan? Najis. Ndak najis. Lek ana kebo nang kono, sapi klebu nang kono, mati.
Pedus klebu nang kono mati dari batang, terus banyune mambu, airnya najis. Bangkai manusia dan bangkai ikan itu tidak najis, dimuliakan. Lek bangkai binatang najis, piye carane nyuceni? Mari diadusi najis, wong najis kok disuceni. Engko sing gendong najis, sing ngapani najis, gak salat-salat. Nggih, manusia itu disucikan. Walaqad karramna bani Adam. Gusti Allah iku mulyakno anak padha iwak. Bangkene manusia. Tapi lek nang kono kejeguran pedus, Pak. Terus dadi bangkai, mari ngono banyune dadi najis senajan air banyak. Kalau salah satu sifat dasarnya berubah, warnanya berubah atau baunya berubah, maka airnya najis. Bangkai manusia mau boten, karena bangkai manusia itu tidak najis. Paham ya? Pun muka-muka manfaat barokah waya jamaah Isa istiqomah nggih Bu ngaji nggih. Ngaji niku ganjarane akeh, fadilah akeh, nyempurnakno ibadah. Ojo ibadah bondo nekat, gak nganggo ilmu, paham ya? Iku jenenge nyetir kendaraan gak ngerti teorine, gak iso carane ngebut gawe bondo kendel ngono ayo nabrak. Paham ya? Pun muga-muga manfaat barokah. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah sedaya kelepatan kula. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun mantuk lanjut salat jamaah salat isya nggih.